Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ananda Rizkylah dan baik kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar astrofisika yaitu Hubble Deep Field. Sebenarnya apa sih Hubble Deep Field itu? Dan gimana sih pengamatan dari Hubble Deep Field itu? Itu akan kita bahas dalam materi yang akan saya sampaikan berikut ini. Selanjutnya kita masuk, apa sih itu the Hubble Deep File? Nah, Hubble Deep File atau HDF, kita singkat saja ya HDF, adalah gambar wilayah dalam konstelasi Ursa Major yang dibangun dari serangkaian pengamatan oleh teleskop antariksa Hubble. Area dari HDF ini mencakup 2,6 menit busur di satu sisi atau 1/24 juta area yang tersebar sebesar ukuran jarak sudut bola tenis dengan jarak 100 meter. Jadi Hubble Deep Field itu adalah gambaran atau gambar dari banyak galaksi dalam suatu konstelasi. Kalau HDF jenis pertama itu dari konstelasi Ursa Major, nah itu merupakan gambaran. Selanjutnya kita akan membahas metode pengamatan dari Hubble Deep Field itu. Nah, Hubble Deep Field atau HDF menggunakan galaksi high redshift dan lensa gravitasi untuk mendeteksi galaksi yang terlalu redup untuk dilihat oleh teleskop Hubble saja. Jadi, teleskop Hubble sendiri mengumpulkan data dengan mengambil gambar medan dalam. Nah, baru yang memungkinkan para astronom untuk mendeteksi galaksi yang lebih redup. Jadi, gambar-gambar yang telah dikumpulkan oleh teleskop Hubble disatukan, dan gambar yang disatukan itu akhirnya diperjelas sehingga menghasilkan gambar dari Hubble Deep Field tersebut. Gambar dari galaksi-galaksi yang telah disatukan itu, galaksi dari satu konstelasi, atau bahasa simpelnya galaksi dari kumpulan galaksi lain, banyak galaksi. Selanjutnya kita masuk tujuan. Apa sih tujuan HDF itu? Apa cuman karena gabut? Bukan. Nah, tujuan HDF itu sebenarnya adalah dalam merancang teleskop Hubble untuk menggunakan teleskopnya itu untuk mempelajari galaksi-galaksi jauh ke tingkat yang lebih detail yang tidak mungkin diamati dari permukaan bumi. Jadi si teleskop Hubble itu dirancang untuk mendeteksi galaksi-galaksi yang sangat 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 jauh. Nah, apa sih tujuannya mengamati galaksi tersebut? Nah, tujuannya di situ. Tujuan dari mengamati galaksi-galaksi yang sangat jauh itu supaya manusia mengetahui mengetahui gimana sih proses alam semesta itu terbentuk. Nah, itu tujuannya, biar biar tahu gimana proses alam semesta itu terbentuk. Selanjutnya kita masuk ke jenis dari Hubble Deep Field itu sendiri. Nah, HDF yang baru-baru ini, yang tahun baru-baru ini yang tahun 2004 ke atas itu namanya Hubble Ultra Deep Field, di mana HDF ini mengambil 10.000 galaksi selama 1 juta detik. HDF Ultra ini eh, gambarnya itu resolusinya itu sangat bagus, soalnya dikeluarkan baru. Selanjutnya ada Hubble Extreme Deep Field, yang mana teleskop Hubble ini memperlihatkan 5.500 galaksi dalam satu konstelasi. Nah, dan yang paling lama itu yang pertama kali diamati itu ada Hubble Deep Field North dan Hubble Deep Field South, di mana pertama kali dilakukan untuk pengamatan HDF. Selanjutnya kita masuk dulu ke HDFN dan HDFS. Nah, HDFN ini dilakukan pada 1965. Jadi ilmuwan mengamati galaksi Ursa Major dan
mengamati konstelasi Ursa Major dan mengamatinya dengan hati-hati yang mendapatkan 3.000 objek yang direalisasikan dan dinamai HDF0. Nah, jadi HDFN ini adalah gambar dari konstelasi Ursa Major yang memiliki banyak sekali galaksi gitu. Nah, sedangkan HDFN ini dilakukan pada 1996 yang mengulangi dari HDFN pada area yang berbeda. Nah, kali ini HDF ini berisi informasi tentang kuarsar dan diberi nama HDF South dan HDF. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, dapat dibaca di sini, using an improved camera on Hubble, the 2004 Hubble Ultra Deep Field image is a bit like geological core sampling of the universe, cutting across billions of light years of space. Revealing roughly 10,000 galaksi. Nah, menggunakan improved, menggunakan kamera yang diperkuat gitu. Tahun 2004 HDF itu bisa menggambarkan sampel dari universe tersebut, dari alam semesta, dan memetakan galaksi yang jaraknya miliaran tahun cahaya. Yang miliaran tahun cahaya itu yang berjumlah 10.000 galaksi lebih. Nah, gitulah maksudnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke gambaran HDF. Nah, ini adalah foto HDF pada tahun 2004 yang dinamakan HDF Ultra. Di sini sebenarnya ada gambar yang lebih jelas. Di sini kita lihat bahwa banyak sekali galaksinya. Nah, ini juga gambaran HDF pada tahun 1995. Di sini juga terdapat 10.000 galaksi yang dicitrakan oleh HDF N dan S tadi. Selanjutnya, marilah kita lihat video yang memperlihatkan galaksi zoom galaksi dari pemetaan HDF tersebut, dari HDF tadi. Nah, di sini kita dapat melihat galaksi-galaksi sangat banyak yang dipetakan oleh HDF. Nah, ini adalah HDF yang menggunakan ultra, jadi dia lebih memetakan galaksi lebih jauh, lebih jauh. Nah, ini HDF yang pada tahun 2004 dan yang tadi itu HDF yang baru-baru ini 2008, HDF 2004 lebih jauh lagi. HDF tahun 2004 itu kualitasnya masih di bawah yang tahun 2008. Nah, ini HDF yang S dan N tadi yang dipetakannya itu kelihatan itu. Yang HDF tahun 2004 jauh lebih detail, sedangkan HDF tahun 2008 jauh-jauh lebih detail, dan HDF ini tahun 1995 yang HDF N dan S itu tidak terlalu detail. Nah, selanjutnya kita masuk galaksi yang berhasil dipetakan oleh Hubble Deep Field itu. Nah, dapat kita lihat di sini galaksi-galaksi yang dipetakan oleh HDF itu sangat banyak, mulai dari 0,55 billion light years hingga 13 billion light years. Mulai dari setengah miliar tahun cahaya hingga 13 miliar tahun cahaya. Dapat dibayangkan itu jauhnya gimana. Dapat kita lihat di sini mulai dari galaksi yang 0,55, 2,7, 10, 12, hingga 13 miliar tahun cahaya. Nah, selanjutnya kita masuk, ini gimana sih? Kan tadi tujuan dari HDF itu mengamati gimana sih pembentukan awal mula alam semesta itu. Nah, pada 1960 eh, yang menggunakan observatorium yang ada di bumi, yang ada di darat. Nah, ilmuwan baru bisa menganalisis bumi, alam semesta dari 6 miliar tahun yang lalu. Jadi alam semesta alam semesta itu baru bisa dianalisis 6 miliar tahun setelah Big Bang. Nah, semakin majunya teknologi hingga 1995, Hubble dengan Hubble Deep Field-nya itu makin makin mundur gitu, makin mundur. Jadi kan time after Big Bang, waktu setelah Big Bang. Jadi 6 miliar tahun
setelah Big Bang gitu. Sedangkan pada tahun 1965 itu 1,5 miliar tahun setelah Big Bang. Jadi makin menuju ke Big Bang, makin ketahuan gimana sih alam semesta itu terbentuk. Nah, pada 2004 ada Hubble Ultra Deep Field yang menggunakan pergeseran itu, redshift tadi, pergeseran merah itu. Nah, ini memetakan 800 juta tahun setelah Big Bang. Jadi makin mundur, makin ketahuan gimana sih pembentukan alam semesta itu kan tujuannya itu tadi. Nah, pada tahun 2010 makin mundur lagi itu. Makin ketahuan gimana awal-awalnya alam semesta. Akhirnya di Hubble Ultra Deep Field yang versi infrared itu, IR itu, memetakan 480 juta tahun setelah Big Bang. Nah, semoga ke depannya dengan teleskop James Webb yang sudah diluncurkan itu, semoga bisa memetakan time after Big Bang-nya itu lebih mundur lagi, lebih jauh lagi. Mungkin 200 juta tahun cahaya, atau mungkin bisa jadi eh, 10 juta tahun cahaya, atau mungkin lebih mundur lagi. Semoga saja kita lihat. Baiklah, hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.